Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dian Handayani ST, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pesawaran. Yang saya hormati Ibu Sahra MPD selaku fasilitator dari kelompok kami, kemudian Ibu Agus Rianti sebagai pengajar praktik dari kelompok A1. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan melakukan kegiatan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Dan pada kali ini bersama saya ada Ibu Dwi Wijayanti. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Ibu Dwi Wijayanti ini adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, saya dan Ibu Dwi nanti akan melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Dan tahapan yang akan kita lakukan nanti ada 3 ya Bu ya. Jadi ada tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan setelahnya nanti ada pasca observasi. Dan untuk saat ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi. Baik, Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dwi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu Dwi berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama saya gitu ya, pada kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan kali ini untuk supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa pada kegiatan ini nantinya kita akan melakukan 3 tahapan seperti itu Bu Dwi. Jadi tahapannya itu tahapan pra-observasi, kemudian tahapan observasi, dan setelah observasi nanti ada tahapan pasca observasi. Intinya seperti itu ya Bu ya. Nah, pada tahapan pra-observasi ini tentunya santai aja sih kita Bu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja dalam rangka mempersiapkan pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal nih dengan Bu Dwi gitu ya, terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, dalam tahapan praobservasi ini Ibu Dwi sendiri harapannya gimana Bu? Ya, baik, sebelumnya terima kasih ya Bu Dian. Harapan saya di praobservasi ini setidaknya nanti yang akan saya harapkan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya berikan ke anak peserta didik ya Bu ya, dengan sesuatu yang berbeda yang pastinya dari yang sebelum-sebelumnya saya ajar. Oke, jadi menghadirkan sebuah pembelajaran yang tujuannya tercapai gitu, tapi memiliki sesuatu yang khas gitu ya, yang berbeda. Ngomong-ngomong, materi tentang apa ya Bu? Kebetulan saya mengajar di sini kan kelas 7 ya Bu ya, jadi yang saya ambil pembelajarannya tentang teks fantasi. Teks fantasi. Oke, tujuan pembelajarannya apa ya Bu Dwi ya dari teks fantasi? Ya, tujuan pembelajaran teks fantasi ini nanti diharapkan setelah siswa mempelajari teks fantasi, siswa itu dapat menyebutkan tokoh, menyebutkan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam teks fantasi, dan mereka bisa menceritakan teks fantasi tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Oke, jadi tujuannya untuk anak bisa memahami teks fantasi, kemudian bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada gitu ya Bu ya. Nah, dari materi tadi, kemudian tujuan pembelajaran, kira-kira persiapan yang sudah Bu Dwi lakukan apa saja nih Bu? Persiapan yang saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran ini, kemudian yang pertama pasti media ya, media, bahan ajar, LKPD, dan pendukung-pendukung lain. Oke, termasuk sudah mempersiapkan rencana pembelajarannya ya Bu Dwi ya. Oke. Baik. Nah, kan sebuah materi itu pasti punya karakteristik masing-masing ya Bu Dwi ya. Nah, untuk materi teks fantasi ini nih, ada nggak sih kesulitan dari materi itu ketika Bu Dwi mau menyampaikan ke anak-anak gitu? Iya, tentunya untuk kesulitan itu banyak ya Bu. Pertama kan kita memang mempelajari minat anak ya. Anak itu memiliki minat yang berbeda-beda. Kebetulan kan ini materi tentang teks ya. Pasti ada salah satu anak yang merasa bosan dengan pembelajaran teks yang menurut mereka capek untuk membaca atau untuk mengamati. Harus melihat minat anak itu sebenarnya yang seperti apa.
Jadi justru di kesulitannya itu adalah di memahami karakter anak masing-masing ya Bu ya, karena dia punya, ya pasti satu anak dengan anak lain punya perbedaan gitu ya. Nah dari kesulitan itu kira-kira strategi Bu Dwi sendiri ada nggak Bu yang sudah dibayangkan gimana ya untuk mengatasi gitu kesulitan ini kira-kira? Ya. Harapan saya sih untuk mengatasi kesulitan ini, yang pertama mungkin saya akan memperbaiki metode pembelajarannya ya Bu. Strategi apa sih yang nanti pas untuk pembelajaran ini, materi ini terhadap anak-anak yang sesuai dengan minat anak yang berbeda-beda. Oke. Nah untuk pelaksanaan kira-kira Bu Dwi mau kapan nih kita coba untuk lakukan? Setelah saya melihat jadwal ya Bu, waktu yang tepat sepertinya besok saya akan melakukan uji coba ini atau pembelajaran ini akan dilakukan. Oke, jadi coba besok ya Bu Dwi ya. Baik. Kira-kira siapa Bu yang bisa membantu nih Bu? Membantu ya. Ya di sini saya minta beberapa rekan ya Bu. Yang pertama yang pasti ada senior saya Pak Tulus ya, yang pasti lebih senior dari saya. Jadi saya mungkin bisa sharing kepada beliau. Dan yang satu lagi yang pasti saya akan meminta bantuan dari Ibu Dian. Oke, ya. siap. Ibu Dian untuk mengarahkan seperti itu. Oke, dari saya akan coba bantu gitu ya Bu ya, sebisa saya juga gitu ya. Tapi nah kita coba tentukan dulu nih Bu, kira-kira dari tadi materi yang Ibu sampaikan tentang teks fantasi, kemudian tujuannya adalah supaya anak itu memahami dan dapat menceritakan kembali gitu ya apa yang ada dalam teks fantasi itu. Nah, Bu Dwi sendiri kira-kira akan menghadirkan sebuah konsep pembelajaran yang mana nih Bu? Mau mengedepankan apa nih? Pembelajaran yang seperti apa? Dalam pembelajaran ini yang saya harapkan lebih ke prioritasnya ya Bu. Mungkin saya akan harapannya sih ya, kita lihat besok ya. Mungkin lebih ke produknya seperti apa. Jadi didiferensiasikan gitu Bu ya, menghadirkan sesuatu yang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Baik. Jadi Bu Dwi akan mengembangkan sebuah konsep pembelajaran berdiferensiasi karena mengingat tadi ya karakteristik anak, minat anak yang berbeda-beda, dan tadi produk ya Bu ya. Mungkin nanti kalau dari sisi konten kira-kira mau kita diferensiasikan juga. Nanti ya saya coba besok ya Bu ya, dengan media yang nanti akan diberikan ke anak. Oke, baik. Nah untuk tadi sudah memilih pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira strategi yang akan Bu Dwi lakukan untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini apa kira-kira Bu? Nanti saya akan melakukan kegiatan ini apa namanya, yang sesuai dengan apa yang sudah pertama saya lakukan. Lalu akan saya tambahkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, yang akan nanti kan saya akan minta bantuan Bu Dian ya. Jadi akan saya susun lagi strategi apa nanti yang pas. Oke, baik. Jadi karena Bu Dwi akan menghadirkan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, baiknya nanti kita akan mempersiapkan, karena diferensiasi kan terdiri dari 3 komponen ya Bu ya. Jadi ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi tadi Bu Dwi sudah mempersiapkan di produk sepertinya ya. Mungkin nanti kita akan sama-sama membicarakan dan mempersiapkan untuk diferensiasi konten dan prosesnya apakah memungkinkan untuk kita hadirkan seperti itu ya Bu ya. Baik. Kita akan mencoba nanti di tahapan observasi ya Bu, yaitu esok hari. Tapi sebelumnya nanti setelah ini kita akan sama-sama mendiskusikan jadi pembelajaran seperti apa nih yang paling memungkinkan dan tepat gitu ya untuk kita lakukan terkait dengan materi teks fantasi. Oke, seperti itu. Baik Bu Dwi, mungkin ada lagi yang mau kita bicarakan Bu? Apa nanti kita langsung kerja bareng gitu ya? Nanti di belakang layar ya. Oke. Baik, sharing seperti baik. Jadi nanti setelah obrolan ini kita akan langsung eksekusi ya Bu ya, karena waktunya kan besok gitu ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi, saya rasa cukup tahapan praobservasi ini kita lakukan. Nanti kita akan langsung turun lapangan gitu ya. Terima kasih banyak ya Bu Dwi. Sama-sama Ibu Dian. Baik, itulah tadi tahapan praobservasi yang sudah saya lakukan dengan Ibu Dwi Wijayanti, dan kegiatan ini akan kita lanjutkan pada tahapan observasi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini,
kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silahkan yang jadi dirijen maju ke depan. Baik, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Adelia, Alvino, kita akan melanjutkan tentang materi minggu lalu, yaitu mengenai cerita fantasi. Sebelumnya, yuk untuk mereview pelajaran yang lalu, Ibu mau tanya, siapa sih yang tahu apa itu cerita fantasi? Silakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks fantasi. Yang tahu gunanya kita belajar teks fantasi ini untuk apa sih? Agar kita menjadi kreatif dalam menulis. Cerita fantasi itu seperti apa sih? Cerita yang tidak nyata. Tidak nyata. Tadi tokohnya siapa? Doraemon dan Nobita. Nobita itu mau apa sih? Coba setelah tadi kalian melihat videonya, ada nggak struktur teks fantasi di dalamnya? Yuk, dari orientasi. Orientasinya apa? Tulisan tadi. Awalnya? Pengenalan tokoh. Apa tadi awal permasalahannya apa orientasi? Nobita meminta sesuatu terhadap Doraemon. Kita buat kelompok, duduknya ke belakang. Yuk, belakang. Yang kedua, mendiskusikan dengan kelompok kalian mencari struktur dan kebahasaan teks fantasi itu di dalam cerita berlian 3 warna ini apa? Di mana letaknya ya? Bisa ya? Nah, ini surat kita. silakan kalian baca dan jawab. Ditulis. Dikerjakannya di sini. Ditulis. Rincian struktur teks dari cerita fantasi, ya. Lalu tugas kedua mencari struktur. Sudah, yang kedua kaidah kebahasaan teks fantasi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Fantasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. Sudah disiapkan ya? Silakan ditulis di kertas masing-masing. Menulis cerita fantasi sesuai dengan ide yang kalian punya. Tadi teman-temannya kalian sudah maju ke depan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi. Ibu ulang lagi ya. Jadi cerita fantasi itu ada 3. Ibu rasa hari ini pertemuan kita cukup ya? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak cukup. Kita siap-siap ya. Kita siap-siap. Disiapkan alat-alatnya dibawa masuk ke dalam tas. Kita akan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dwi. Saya kembali mengganggu waktunya ya Bu ya. Kita sudah melewati beberapa tahapan. Ini kemarin dari proses pembuatan rencana pembelajaran gitu ya, RPP, kemudian dan kemarin Ibu Dwi kan memilih untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang berbasis diferensiasi gitu ya. Ke situ kemudian
masuk ke tahapan pra observasi, kita ngobrol-ngobrol dan kita observasi gitu ya minggu lalu. Setelah rangkaian itu selesai, sekarang kita masuk ke tahapan pasca observasi. Artinya yang akan kita obrolin di sini hasil refleksi kita nih Bu ya terhadap apa yang sudah kita rencanakan, kemudian yang sudah kita laksanakan di observasi minggu lalu. Nah ini beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dwi gitu ya Bu ya. Jadi tujuan kita melakukan percakapan atau diskusi hari ini tuh untuk merefleksi sih bagaimana keberhasilan dari apa yang sudah kita rencanakan dan kemudian kita laksanakan. Kemudian kalau memang ternyata masih ada yang kurang di sana sini, nah itu mungkin kita cari ya Bu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan itu pada pelaksanaan pembelajaran selanjutnya seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan ke Ibu Dwi pada saat melakukan pembelajaran yang lebih mengedepankan diferensiasinya nih Bu. Nah, tujuan dari Ibu untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu apa Bu? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Dian. Memang untuk pembelajaran ini termasuk pembelajaran yang baru ya, model diferensiasi ini. Jadi saat pembelajaran bahasa Indonesia kemarin saya mengambil materi tentang teks fantasi, di mana tujuan teks fantasi di sini pada akhir pembelajaran siswa itu diminta untuk menyimpulkan dan menceritakan kembali dengan baik apa sih unsur-unsur yang ada di dalam teks fantasi. Nah, dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi ini, saya harapkan ada tujuannya anak itu mampu mengungkapkan ide-ide yang mereka miliki langsung bisa dikembangkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu Bu Dian. Oke, jadi anak lebih inilah ya Bu, dengan harapan lebih mudah gitu ya, karena tadi kita mengembangkan berdasarkan kemampuan mereka gitu ya Bu ya. Oke. Nah, tadi kan tujuannya itu Bu, jadi anak-anak bisa memahami teks fantasi, kemudian menceritakan kembali, menyimpulkan juga gitu ya. Nah, menurut Ibu dari yang sudah Ibu laksanakan nih, ketercapaiannya kira-kira sudah tercapai atau gimana Bu? Ya, tadinya sih Bu ya, harapan saya dengan pembelajaran yang baru ini mengharapkan tujuan akhirnya itu mendapatkan nilai yang maksimal. Ternyata setelah ada penilaian segala macam tes, berdasarkan pribadi saya ternyata itu belum maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Ya wajar lah Bu ya, namanya baru nyoba gitu kan sekali. Iya benar sekali. Oke, artinya terlaksana tapi Bu Dwi sendiri merasa bahwa itu belum maksimal. Nah, letak belum maksimalnya kira-kira di mana Bu? Nah ya, jadi dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi ini mungkin dari metode atau media yang saya gunakan kurang menarik Bu. Jadi siswa itu kurang berminat untuk mempelajari teks tersebut yang fantasi. Jadi saya mungkin tantangannya ke media, lebihnya ke media pembelajaran. Supaya anak lebih antusias lah Bu dalam pembelajaran. Iya, jadi kalau media artinya gimana ya, kreativitas guru gitu kali ya, tantangannya guru mungkin dari media pembelajaran agar lebih menarik seperti itu. Nah, kalau Bu Dwi sendiri berharapnya harusnya pembelajaran tuh kayak mana nih, harapan Bu Dwi gitu? Kalau tadi kan kayaknya yang saya laksanakan kurang begini. Nah, Bu Dwi pengennya situasinya seperti apa, yang dibayangkan pengennya begini nih gitu. Nah, ya pasti saya harus lebih menggali ide ya Bu ya. Media mana yang cocok agar anak itu lebih antusias, lebih fokus, atau yang lebih menarik lah di dunia mereka ya. Seperti contohnya teks fantasi, mungkin saya lebih menekankan ke media video-video yang lebih menarik, yang lebih anak minati nih. Misalnya zaman sekarang media fantasi itu apa sih yang anak-anak sukai atau yang sesuai dengan usia mereka, mungkin itu yang lebih akan saya variasikan. Lalu PPT-nya juga akan mungkin lebih menarik lagi dari sebelumnya, seperti itu. Ya, jadi ini ya Bu Dwi ya, lebih ke diferensiasi konten ya. Jadi sumber belajarnya tadi menurut Bu Dwi saya kurang menarik gitu kan. Ini ya Bu ya,
kan di level SMP, jadi anak-anak tuh udah di tengah-tengah ya. Jadi mereka udah mulai bisa cari sendiri, jadi banyak yang sudah mereka lihat ya. Jadi kayaknya kita memang perlu Kita harus terjun ke dunia Nah, anak-anak. oh, Jadi benar. pesan didik ya kita harus memahami mereka lebih sukanya ke yang mana, itu harus kita ikuti. Oke, keren, oke, bagus. Kira-kira Bu ya, kan kita kalau tentu di sekolah kita punya konsep begini, tapi pastilah ada yang kita perlukan. Apa nih kira-kira yang Budi butuhkan untuk ya bisa menghadirkan pembelajaran yang oke, sesuai dari yang Budi bilang, apa ya, lebih klik ke anak-anak. Jadi secara apa mungkin lebih ke ini ya, hal-hal yang Ibu Dwi butuhkan gitu Bu, kira-kira apa aja nih? Jujur memang ya Bu, kendala yang saya alami selama ini adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Itu sangat minim sekali. Jadi kadang-kadang dengan keterbatasan itu ya memang menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran, ya, seperti pengadaan LCD, lalu media-media lain audio visual atau yang audio yang bisa mereka gunakan dalam pembelajaran. Jadi ya itu yang saya harapkan, kalau bisa nanti ada sarana dan prasarana yang bisa membangun atau membantu di dalam proses pembelajaran, terutama di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sarana prasarana ya. Tapi saya lihat Bu Dwi ini ya, cenderung yang suka ikut ini loh Bu Ria. Jadi termasuk yang rajin banget dia untuk ikut di kelas. Saya sering banget dapat ini nih, dapat share info dari dia. Jadi ikut ini termasuk yang apa ya, semangat gitu, rajin dia ikut pengembangan diri. Jadi memang kayaknya butuh sarana. Iya, Kita bisa sampaikan ke pimpinan. kadang-kadang sayang gitu, gurunya sudah melakukan pelatihan, pembelajaran yang super modern ya di era seperti ini, tapi saat kembali ke sekolah ternyata sarananya itu tidak ada, prasarananya itu tidak ada. Jadi kan akhirnya kita mau menggunakan metode yang sudah kita pelajari itu terhambat seperti, jadi tidak bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Jadi itu harapan Bu Dwi kan ada sarana prasarana ya. Nah, kira-kira nih orang-orang siapa aja nih ya? Kita bicara orang kan, subjeknya siapa aja yang dukungannya yang Bu Dwi harapkan banget gitu supaya bisa berjalan. Yang pasti kalau kita di dunia pendidikan itu pertama ya atasan kita ya Bu, kepala sekolah itu saya harapkan dukungan apapun itu proses pembelajarannya, apapun itu pelatihan yang diberikan terhadap guru, saya minta ya dukungannya itu pertama pimpinan. Lalu yang kedua rekan sejawat atau rekan kerja ya, dimana kita bisa sharing kalau ada kendala, kita bisa saling membantu, berbagi, itu yang sangat penting karena itu yang setiap hari bertemu. Jadi kalau tidak ada kerjasama antar rekan sejawat itu juga merupakan kendala yang menurut saya cukup mengganggu ya dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir itu siswa. Siswa itu kalau sudah tidak minat belajar itu sulit Bu, apalagi nih ya bahasa Indonesia mendapatkan jam terakhir 3 jam terakhir dengan metode itu materinya teks semua. Jadi anak-anak itu untuk minatnya itu sudah mulai berkurang. Jadi gurunya harus memutar ide, mencari ide. Aduh, media apa nih yang akan digunakan supaya anak itu nggak ngantuk, nggak bete, nggak lapar. Itu. Jadi 3 faktor itulah Bu yang memang saya ingin dukungannya untuk proses ini. Kalau tadi ya memang pimpinan ya Bu ya, Iya. atasan gitu. Karena memang penentu kebijakan Iya, ya, benar. Jadi pendidikan di level tertinggi ya pasti ini ya, mulai dari teman-teman. Dan memang terakhir di murid ya Bu, murid ya minatnya. Tapi memang kayaknya pembelajaran diferensiasi ini memang pas ya kalau kita maksimalkan, kita lakukan bisa untuk menggali minat murid lebih ini ya, lebih antusias lebih ya. antusias. Cuman memang perlu kita yang ya dari kita dulu kayaknya ya, sebagai guru gimana nih menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai gitu ya. Lalu juga anak kan harus berkolaborasi seperti itu ya kemudian. Jadi kita tahulah anak ini sejauh mana nanti bisa bekerja sama dengan temannya juga. Oke, sip keren. Tapi siap mengulang ini ya Bu ya, pembelajaran yang selanjutnya gitu ya. Harus itu Bu, karena itu juga kan untuk pembelajaran kita untuk lebih baik lagi ke depan. Oke, terima kasih banyak. Ya, saya rasa cukup itu sih Bu Dwi ya. Terima kasih, Bu. Saya berterima kasih sekali. Jadi Bu Dwi mau berpartner dengan saya, kita sama-sama mengkonsep sebuah pembelajaran yang kita berharap kalau di era sekarang itu kan sudah trennya untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan
Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya menunggu kabar baik dari Bu Dwi nih di pembelajaran selanjutnya. Kita lakukan perbaikan dari hasil yang sudah kita lakukan ya, refleksi tadi gitu, dan kita perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Semoga di next pembelajaran yang lain ini akan menjadi lebih baik, kemudian jadi habit nanti ya di sekolah kita. Oke. Terima kasih banyak Bu Dwi ya, Sama-sama saya rasa ya, cukup. atas ilmu dan waktunya Bu Dwi. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.